drama menuju masuk PTKIN tuh banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video aku Lazia. Di video kali ini aku bakalan share pengumuman UMPTKIN terbaru dan jawabin Q&A yang ada di Instagram aku. Nah, buat kamu yang belum follow Instagram aku, buruan follow di @lazia_99 dan di @umptkin_. Di situ aku bakalan share informasi-informasi terupdate yang akan kamu butuhkan nantinya gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke pengumuman dan Q&A-nya, jangan lupa subscribe dulu channel aku dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video dari aku. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih bermanfaat buat semuanya. Nah, langsung aja lanjut ke videonya. Oke, langsung aja ke pengumumannya. Nah, pengumumannya itu adalah tentang pengunduran pelaksanaan, perpanjangan waktu pendaftaran, dan pelaksanaan ujian UMPTKIN. Oke deh, langsung aja ke pengumumannya ya. Pengumuman yang pertama adalah pelaksanaan ujian UMPTKIN yang dilaksanakan secara daring atau online. Ini banyak banget nih yang bingung, Kak, maksudnya online itu gimana? Nah, ada dua kemungkinan. Maksudnya kalau online itu kamu bisa dari rumah masing-masing, atau kamu juga bisa disediakan tempat oleh panitia dan dilaksanakan menggunakan gawai gadget masing-masing gitu ya. Oke, selanjutnya pengumuman jadwal pelaksanaan terbaru. Ini banyak banget yang mengeluhkan ini ya. Oke, langsung aja kita simak jadwal perubahan UMPTKIN 2020. Yang pertama, pendaftaran dan pembayaran itu yang tadinya 1 Mei sampai dengan 30 Juni menjadi 1 Mei sampai 5 Juli. Jadi buat kamu yang belum daftar kemarin-kemarin, buruan daftar. Masih ada hari ini, besok, dan besoknya. Selanjutnya, cetak kartu ujian. Tanggal 1 sampai 9 Juli 2020 menjadi 9 sampai dengan 17 Juli 2020. Terus pelaksanaan ujiannya itu dari 15 Juli sampai dengan 22 Juli menjadi 3 sampai dengan 10 Agustus. Jadi ini mungkin ada yang, ya Allah Kak, ditunda lagi, ini gimana ini? Gak apa-apa, syukurin aja. Jadi kamu biar bisa tambah mateng belajarnya, oke? Oke, selanjutnya pengumumannya yang tadinya tanggal berapa nih? 20 Juli menjadi 24 Agustus. Mundurnya sekiranya sebulan lebih ya. Oke, tapi gak apa-apa. Nah, untuk tahapan pendaftarannya juga berubah nih. Yang tadinya daftar, bayar, login, terus cetak kartu, sekarang ada jadwal perbaikan juga sebelum cetak kartu. Jadi karena pelaksanaan ini itu secara daring atau online, jadi biar kayak panitia itu tahu loh kesungguhan kamu tuh gimana, kayak gitu kan. Maksudnya kayak ini bener-bener gak ya, kayak gitu tuh dari mempertimbangkan nilai raport juga. Jadi buat kamu yang nilai raportnya masih belum bener, ada jadwal perbaikan. Sebelum ke jadwalnya, kita simak dulu tahapan pendaftaran yang harus kamu lalui. Yang pertama, daftar di um-ptkin.ac.id. Kamu daftarnya di situ. Nah, setelah kamu mengisi beberapa identitas, nanti kamu akan disuruh membayar. Nah, bayarnya itu melalui bank BNI atau menggunakan metode bank lain kayak gitu ya, dengan metode yang udah ditentukan gitu ya. Menggunakan bank lain
itu mungkin akan membuat kamu menambah biaya 1.500 atau sesuai ketentuan bank ya. Kadang kalau bank lain itu ada tambahan itu 1.500 sama admin. Nah, jadi buat kamu aku saranin buat bayar pakai bank BNI aja. Jadi kayak kalau ada kesulitan bank BNI itu udah tahu karena panitia itu bekerja sama dengan BNI. Selanjutnya di login. Setelah kamu bayar, kamu akan masuk ke menu login. Nah, di umptkyn.ac.id juga ya. Nah, buat kamu nih banyak banget yang kak kok aku nggak bisa masuk ke webnya, ini gimana? Aku udah bayar loh padahal. Jangan panik dulu nih karena kalau udah mau akhir-akhir itu biasanya server emang penuh. Nah, buat kamu yang daftarnya di akhir-akhir ya pinter-pinternya kamu cari waktu di waktu-waktu senggang yang kira-kiranya tuh webnya tuh sepi pengunjung gitu loh, kayak malam hari atau dini hari nggak apa-apa lah, begadang sebentar aja buat nyelesain pendaftaran gitu. Yang penting kamu siapkan dulu aja berkas-berkas yang kiranya dibutuhkan di saat login itu, biar pas kamu begadang malam itu tuh kamu udah siap semuanya, tinggal masukin aja deh. Nah, dengan login itu menggunakan nomor SIP dan PIN. Jadi buat kamu SIP dan PIN itu jangan sampai hilang, karena nanti akan digunakan lagi pas cetak kartu. Jadi itu sangat berguna banget ya, nggak boleh hilang. Selanjutnya ada tahap finalisasi, itu tanggal 1 sampai dengan 5 Juli. Nah, finalisasi apalagi tuh Kak finalisasi? Nah, finalisasi itu kayak ya pendaftaran tahap final gitu loh, yang akhir-akhir itu buat kamu ngeklikin gitu loh. Maksudnya ini bener kayak gitu. Terus ada tahap perbaikan. Nah, ini banyak banget yang bertanya-tanya tahap perbaikan. Kak, ini maksudnya gimana? Maksudnya kalau aku udah daftar dari dulu kok ada tahap perbaikan tuh gimana? Nah, nanti akan aku jawab di Q&A juga karena banyak banget yang menanyakan perbaikan ini tuh gimana. Oke, perbaikan dijadwalkan tanggal 9 sampai dengan 17 Juli 2020. Jadwalnya sama seperti cetak kartu, karena sebelum cetak kartu kamu harus melakukan perbaikan ini sampai benar-benar fix dan gak ada yang salah lagi, biar gak aduh Kak aku belum, ini udah mau cetak kartu, gak ada alasan lagi ya kalau kayak gitu ya. Nah, ada yang tanya juga nih, aku lihat, Kak ini hoax gak nih, beneran gak nih aku nanti udah daftar di tanggal 5 Juli ternyata udah gak bisa, ini gitu ya waktu kemarin. Nah, nggak hoax ya, karena udah ada surat edaran resmi dan ini juga udah diumumkan melalui Instagram resmi Panitia Pelaksana UMPTKIN di Sepan UMPTKIN. Nah, itu adalah Instagram resmi, insya Allah nggak hoax gitu ya. Kak, ini kenapa diulur-ulur, kenapa ini penantian tuh nggak enak loh ya, karena ya kita semuanya mengalami ya wabah ini, pandemik ini tuh emang bener-bener menguji kesabaran kita gitu ya. Nah, ini ada surat edarannya seperti ini ya. Di situ ada tercantum UMPTKIN akan mempertimbangkan nilai rapot dan dilaksanakan secara daring atau online. Nah, sebelum mencetak kartu ujian, peserta wajib memperbaiki nilai raport yang sudah dimasukkan pada saat pendaftaran dan memastikan nilai yang dimasukkan itu sudah sesuai dengan ketentuan gitu. Untuk informasi secara lengkap bisa dicek di webnya UMPTKIN um-ptkin.ac.id. Nah, setelah itu ada deh perubahan jadwal pelaksanaannya gitu. Nah, di surat edarannya tuh isinya seperti itu. Insya Allah enggak hoax karena ini udah bener-bener dari panitia gitu. Oke, langsung aja lanjut ke Q&A-nya. Nah, di Q&A yang pertama
Ada pertanyaan dari Elisa Rismaini. Oh, ini aku kemarin udah jawab di Instagram UMPTKIN. Jadi kamu kalau misalnya ada pertanyaan, usahakan cari dulu di Instagram aku karena aku udah banyak jawab, atau di caption postingan aku biasanya aku udah sertakan juga informasi di situ, atau di feed postingan Instagram UMPTKIN _ Nah, di situ udah ada kayak jawabannya. Jadi banyak yang udah menanyakan satu hal itu banyak yang menanyakan gitu loh. Jadi insya Allah aku udah jawabin karena termasuknya apa ya, fast respon gitu loh, nggak terlalu slow respon banget kayak gitu. Nah, ini pertanyaannya adalah, misalkan total nilai 1500, maka nilai yang diisi 1.500 atau 1500. Pakai titik atau enggak? Terima kasih, Min. Oke, sesuai dengan ketentuannya ini udah ada ya, sebelum kamu mengisi udah ada ketentuannya. Jadi kalau titik itu digunakan untuk mengisi jika misalnya ada koma gitu ya. Misalnya nilainya 1500,5. Nah, berarti ngisinya 1500,5 gitu. Jadi buat jumlah keseluruhan jangan dikasih titik, oke? Banyak banget nih yang bingung, Kak, kenapa NISN ku tuh salah padahal aku ngisinya udah bener. Kak, kenapa ya nol-nolnya tuh gak ada? Nah, jadi rata-rata semuanya tuh seperti itu ya, Kak. 00 di depannya tuh hilang, jadi cuma ada angka-angka di belakang 00 gitu. Jadi nggak apa-apa ya, karena itu memang udah bawaan dari sistem pendaftaran UMPTKIN. Selanjutnya, Min, aku kemarin daftar tanggal 29. Terus ada keterangan terakhir bayar 30 Juni. Apa masih bisa dibayar? Masih bisa, karena kan ada perpanjangan. Jadi sistemnya akan memperpanjang kayak gitu ya. Jadi, tapi kalau kamu udah klik bayar sekarang, sebaiknya kamu segera membayar. Maksudnya kayak daripada ada kendala-kendala yang nantinya akan menunda-nunda kayak gitu ya. Sedikit cerita, dulu waktu aku mendaftar UMPTKIN itu kan aku sambil bekerja lah. Nah, itu kayaknya aku baru ada uang tuh mepet banget sama hari penutupan. Nah, saat itu banget aku tuh kayak panik, super panik gitu loh. Jadi kayak apa ya, harusnya kan aku pakai bayarnya pakai ATM gitu kan. Nah, kayak masukin nomornya aja salah kayak gitu loh, sampai udah panik nih gimana, padahal besok terakhir, banknya udah tutup, besok nggak bisa bayar lagi. Sumpah super panik. Dan terus aku tanya deh sama satpamnya, mana mbak, emang yang buat bayar mana gitu kan. Nah, terus ditunjukin, nah bener-bener kayak, oh ini kayak bukan nomornya tapi aku malah isi nomornya gitu, kayak emang kayak linglung gitu loh, kayak panik gitu loh karena terbawa suasana yang hari terakhir kayak gitulah pokoknya. Jadi buat kamu yang bisa bayar lebih awal, aku saranin buat bayar lebih awal. Nah, karena untuk menghindari kayak gangguan kayak banyak banget kan kendala, kayak yang ke bank BNI tapi ternyata tellernya bilang nggak bisa dibayar, kayak banyak banget lah pokoknya gangguan, kayak drama menuju masuk PTKIN tuh banyak banget. Pertanyaan selanjutnya ada dari nh.ra__. Kak, kalau yang kita ngisi nilai raportnya gak salah, gak usah diperbaiki kan? Iya bener banget, gak usah diperbaiki. Jadi perbaikan itu hanya untuk yang salah ya. Jadi yang buat yang bener ya udah tenang-tenang aja gitu loh. Tapi jangan lupa sama jadwal cetak kartu, oke? Selanjutnya ada dari Tri Cahya _ Kak, yang paling menentukan lulus itu dinilai dari rapot atau ujian daring. Nah, pastinya panitia pelaksana akan melaksanakan penilaian itu secara objektif dan adil gitu loh, dan bijak kayak gitu ya. Jadi menurut aku semuanya itu imbang, jadi kamu harus tetap mengusahakan nilai ujian daring kamu, ujian UMPTKIN-nya tuh tetap harus maksimal, oke? Putri Andini _ ya, underscore-nya ada 3. Oke deh, misal nggak input scan raport tapi scan kartu pelajar yang bagian depan aja boleh kan, Min? Boleh, karena kan itu ada ada pilihan ya. Kalau ijazah
Itu buat yang lulusan tahun 2019 sama 2018 itu ijazah. Nah, buat yang 2020 itu bisa dari rapot atau kartu siswa atau kartu pelajar itu. Selanjutnya ada dari titik-titik in 22. Kak mau tanya ujiannya itu di rumah secara online atau ke pusat ujiannya yang sudah dipilih. Nah, sesuai dengan pengumuman yang terbaru, ujiannya itu dilaksanakan secara online. Iya, jadi kalau kamu mau di tempat yang banyak wifi-nya juga boleh kayak gitu ya. Kamu mau cari di mana, maksudnya kayak pokoknya secara online gitu ya. Jadi nggak di tempat pusat ujian dan pelaksanaannya udah kamu pilih gitu. Selanjutnya ada dari Eni Saputri 17. Min, kalau total nilainya 1349 terus ditulisnya 1,349 berarti salah ya Min? Salah, berarti itu nilai kamu cuma 1,349 gitu. Jadi jawabannya itu 1349 aja, jangan pakai titik, pakai koma kayak gitu ya. Selanjutnya ada dari Putri F_R. Kak, untuk foto nilai raport apakah bisa diperbaiki? Soalnya saya memasukkannya agak buram. Sebaiknya diperbaiki karena nggak boleh buram, harus boleh dibaca gitu ya. Jadi kamu harus memperbaikinya kayak gitu ya, biar nggak ada penyesalan nantinya gitu loh. Oke nih, Q&A selanjutnya karena dari part kedua masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum aku jawab. Pokoknya nantikan part keduanya, setelah ini akan ada part kedua yang menjawab Q&A. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.